Mania dimanapun berada. Hari ini kita berada di kandang Anyar Farm. Gambarnya mbek teman-teman. Jadi hari ini kita nggak Bengah Mania dulu, kita mbek Mania dulu. Nah hari ini kita sedang jalan-jalan ke Kecamatan Ngajum, tepatnya kalau dari kotanya Kabupaten Malang kurang lebih 15 menit Mas ya. Ya. Dan dikejutkan saya tadi ke sini, biasanya di sini kambingnya banyak teman-teman, dan hari ini beda, kandangnya bagus tapi kambingnya nggak ada sama sekali. Kemana ini Mas kambingnya Mas? Kenalan saya. Oh iya ya, mohon maaf. Kenalkan dulu, ini dari mana channel YouTube-nya, mungkin bisa dikenalkan namanya, alamat, monggo tak sambil Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Khairuddin dari Ngajum. Alamat lengkapnya. Alamat Ngajum, Kecamatan Ngajum, Desa Ngasem, Dukuh Bapaan. Dukuhnya Bapaan. Oke, kalau ini Mas, nomor telepon mungkin nanti biar teman-teman jelas kalau ingin jalan-jalan ke sini. Untuk nomor telepon 081 554820 594. Oke, kalau Masnya ke sebelah, silakan saya perkenalkan juga. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Khairul dari Kandang Anyar Channel. Kalau Mas Anwarnya ini Kandang Anyar Farm ya, tapi kalau saya Kandang Anyar Channel, tetap satu naungan. Beda ya? Kandang Anyar, satu naungan. Oh, satu payung hukum. Payung hukumnya satu, tapi lembaganya sendiri-sendiri. Ya. Sudah kayak universitas, satunya Unira, kemudian SMK-nya kalau di Kepanjen itu SMK Cendika Bangsa, itu satu payung hukum. Satu payung. Boleh ini Mas diceritakan, ini tadi kan saya nyampe sini, saya pengennya itu tadi disambut dengan kambing-kambing super gitu. Ini kemana semua kambingnya ini Mas? Salahnya nggak telepon di sini. Ini sementara yang gini Mas, pembangunan sih gitu. Oh ya, pembangunan. Jadi ini kambingnya diungsekno sih sementara kan. Diungsekno kemana ini? Kandang sebelah. Oh gitu. Jadi kandang yang lain gitu. Kalau boleh tahu mungkin ada mitra atau tempat kandang lain selain di sini, dari kandang Anyar ini mungkin ada kandang yang lawas gitu. Ini kan kandang yang Anyar, yang lawas-lawas di tani itu digadukan. Kalau yang kayak itu. Oh, ya apa ini? saking akeh yo apa ya, saking tak bongkari. Jadi ya itu. Untuk yang lain di Gondang Legi ada. Gondang Legi ada. Ye. Terus di sini juga ada, di yang bawah sana masih satu desa ada, ya. Terus di sebelah sana yang sana juga ada. Jadi tak fungsi gitu sementara. Kalau di total kira-kira jumlah ternaknya ada berapa di keseluruhan? Bingung iki. Brand ambasadornya data ternaknya sendiri belum terhitung. Gimana ini kandang Anyar? Ini hampir sama namanya dengan ownernya. Untuk keseluruhan berapa? Kira-kira saja. Kira-kira nih sih. Kalau 100-an mungkin ada. Kurang lebih 100 teman-teman. Jadi ini adalah kenapa saya semangat ke sini. Saya kira tadi itu kemarin kan sempat cerita bahwa cerita dari teman-teman bahwa di lupa lagi, Kandang Anyar Farm ini kambingnya banyak. Saya kira saya datang disambut kambing-kambing gitu. Ternyata sekarang di sini masih tahap pembangunan. Ini Mas, sebelum kita beranjak ke yang jauh, boleh diceritakan nggak ini sejarahnya dulu mulai dari nol tentang kambing, tentang Kandang Anyar Farm ini, sejarahnya dulu pertama mulai dari apa? Pertama mulai dari doorpress ini. Dapat doorpress? Iya. Secara tidak sengaja. Ya. Mau kan Lebaran tuh Mas, Idul Fitri. Ya. Kan di sini tuh biasanya kan mesti takbir keliling gitu. Nah kebetulan dulu itu doorpressnya kambing.
Oh, pakai kupon gitu ya? Ya, Kayak anjing. jalan sehat kalau Anjing. Kemudian Aku padahal kan mulai dari dulu itu gak pernah ikut Dorbes. Kan panitia tuh. Iya. Jadi ini mosok panitia ini kan itu kupon diri kan gitu. Nah, akhirnya kan di waktu itu aku wis aku gak ikut panitia kan gitu ya. Akhirnya aku beli itu. Nah, itu posisinya istriku hamil. Iya, iya. Ya posisinya juga nganggur. Pas dari situ kan surprise itu, waduh, kok Tuhan aku bisa oleh aku gitu. Akhirnya kan terinspirasi. Iki nyambut gawe apa meneh iki kan gitu. Oh, jangan-jangan ini apa namanya hidayahnya Iya. dikasih kambing mulur ya. Nah dari situ terinspirasi wah ini oh ya ternak kambing. Tapi sebelumnya mulai dari 2016 itu udah ternak, memang udah ternak gitu. Jadi beli di plantik-plantik sekitar sini mas ya. Ya. Nanti dapat 6 bulan, 1 tahun tak jual lagi. Gitu. Nah dari situ kan habis. Pas dari musibah. Pas habis, nah itu wis nganggur, nah dapat Dorbes itu akhirnya bangkit lagi semangat itu kita ternak aja kan gitu. Itu tahun berapa yang dapat door prize kambing itu? 2018. Jadi 2018 masih Iya. punya 1 kambing dapat kambing. dari door prize. Iya, gitu. Sekarang sudah ratusan dari berapa tahun itu kira-kira? Iya 4 Baru 4 tahun ya Iya. sudah ratusan. 5 tahun. 3 3 tahun. Jadi ceritanya kambing ini di breeding atau kambing ini dijual atau gimana? Dulu, Pak? Pertama itu tak breeding. Kok gak molor-molor iki kesuwen lak nganggur kan gitu. Akhirnya jualan, wis kita gawe lah kan gitu. Nah, kebetulan dulu itu juga ada seseorang gitu ya. Ngajak gini, wis suplen apa iki nyetok kambing. Engko tak jupukane kan gitu. Oke. Nah, dari situ akhirnya nyetok. Awal mula itu aku ngambil dari Madura. Kambing dari Madura. Kambing dari Madura. Lah itu kok ya gak tambah badi kok malah rugi kan gitu. Anu mungkin karena perubahan cuaca gitu ya atau gimana? Jenisnya kan nggak sama yang tak ambil dulu, sama yang di Kambing Malang lah. Peminatnya Kambing Malang itu kan rata-rata PE sama Jawa Randu kan Ya, gitu. ya. Yang Kalau yang dari Madura? Kacang. Oh ya. Kan gitu, peminatnya nggak ada. Nah, prospekku itu dulu tak buat itu sate. Kambing sate itu loh mas. Ya. Nah, Kambing dari sate. situ. Nah, akhirnya udah tak stok selama 1 bulan. Ya. Gak diambil. Sama yang tadi pesen Iya, itu ya. yang pesen itu. Sampai tak samperin ke rumahnya. Ki kambingnya wis ngumpul 20 ekor gimana? Oh, ya nanti kan gitu. Iya. Tak tunggu. Loh, kok gak ono moro kan gitu. Iya. Akhirnya panik. Nah, iku rugi Mas itu. Iku rugi 20 ekor. Oh, wis Dikemanakan? Di sate sendiri? tak jual rugi. Karena kurang pengalaman waktu itu Iya, ya. kurang pengalaman. Nah, dari situ pengalamanku itu. Iya. Sebenarnya jual beli dari situ. Mulai dari apa itu? Madura itu ya sampai sekarang ini mulainya. Malah justru yang sekarang itu banyak yang ngirim dari sini tak kirim ke Madura kan gitu loh. Oh, iya. Kan aku dari karantina Mas ya. Iya. Karantina Madura. Ya. Malah diginiin loh Mas, apaan kok kebalik? Kok malah ngambil kambing dari sini kan gitu. Iya, Akhirnya aku pulang guys, aduh ya apa iki kan gitu misalnya. Firasatku gak enak. Akhirnya kan ternyata rugi tenan. Dan itu dapat inspirasi dari mana dulu ngambil ke Madura? Dibawa ke sini itu. Dari teman. Dari cerita. Iya. Cari. Bukan cerita kan ada tamu kan Iya, gitu iya, loh. Terus wah di sana itu loh kambing murah-murah kan gitu. Jadinya kan oh iya tak bandingin pertama kan aku masuk ke pasar kan gitu. Karena orang baru ya biasa masuk pasar harganya dikasih mahal kan gitu. Oh iya, karena belum kenal juga. Akhirnya ini kok murah Madura ya kan gitu. Nah, tiba no karantinane kok tambah kleru wong sing teko Malang yang ngirim rene. Nah, merintisnya dari situ, Mas. Oke. Dari awal ekonomi. Oke. Dari belajar dari pengalaman ini, Mas. Mungkin bisa berbagi sama teman-teman. Jadi
apa yang harus kita siapkan sebelum kita benar-benar terjun ke suatu bidang, termasuk pada kambing yang pernah Mas pernah jalani mulai 2016 sampai sekarang ini. Ya, yang disiapkan Mentalnya ya. Kalau modal itu nomor akhir. Yang penting mentalnya. Yang dulu. penting itu mental, skill kan gitu. Iya, iya. Kalau masalah modal itu kan bisa dicari kan. Kalau kesiapan mental itu belum tentu siap. Terkadang kan gini, orang itu wis aku kate usaha berdasarkan YouTube. Biasanya kan gitu toh. Oh, ternak iki penak. Nah, ternyata kan gini, ada kebanyakan gini yang kesini loh ya. Emosi, wis aku mau ternak 100 ekor, aku mau ternak 200 ekor kan setiap harinya nggak pernah paham gitu. Oke, Ya basicnya dari karyawan, dari apa kan gitu. Nah, Hmm. akhirnya dari situ berjalan 1 bulan 2 bulan, kok terus wajur kabeh piye Mas kan gitu. Nah, sebenarnya gitu. Yang perlu didalami itu sebelum berternak ya. Ya yang penting disiapkan dulu untuk masalah pakan, untuk semuanya itu disiapkan dulu. Memahami. Yang penting dipahami dulu, nanti kalau belajar itu ya gak usah banyak-banyak gitu. Daripada kok hasilnya itu gak baik, mending dari sedikit gitu loh Ya, pengalamannya gitu. Langsung banyak ya. Kalau dikatakan orang banyak yang banyak modalnya gitu Mas ya enak aja 100 200 tapi hasilnya kan belum gitu. ya seperti pengawalnya Mas tadi, sampai rugi 20 ekor dijual karena 1 bulan sudah di kandang dan nggak diambil lagi. Itu apa modalnya itu tangan loh. Jadi kegedean jarene wong Jawa. Kan, Kegedean karep, kegedean angen-angen. Sakjane untuk kegedean angen terbentur ekonomi. Nah, mau nggak mau itu kan ya harus kan gitu loh. Nah, akhirnya waduh ya apa mana kan gitu. Basicnya kan sebelumnya sales loh. Sales apa dulu? Terus mulai dari sepeda sembarang Mas. Sepeda rumah, mobil Pernah di perumahan juga. pernah. Nggak usah disebutkan mereknya. Endorse. Banyak kok Mas. Pengalaman mulai brambang, rokok loh. Serabutan. Pernah gitu. juga cilok. Nah, Cilok ini sebelumnya- milikmu punya sendiri tapi ya kalau Iya. cilok. Iya. Nah, sebelum kambing ini di situ rosokan. Rosokan, pernah terjun ke rosokan juga. Rosokan itu Mas. Itu malah basicnya orang Madura itu Mas. Nah, Memang selalu terbalik berarti dulu apa pengalaman jenengan dulunya itu. Ini dari tadi saya salvok Mas Khairul. Ada di pojokan itu kok nggak diturunkan, itu produk apa itu Mas? Ini ya, Iya, jangan-jangan ini rahasianya Saya- di sini. saya turunkan dulu ya. Oh iya, harusnya ada di sini tadi. Hmm, Ini apa ini Mas Khairul? ini Mas, saya mau mengenalkan ini. Ini adalah produk dari teman-teman YouTuber seluruh Jawa Timur sama Jawa Tengah ya. Seluruh YouTuber ya. Iya, Mas. seluruh YouTuber tentang sapi ya. tentang sapi dan kambing. Kebetulan di sini kan basicnya kambing Mas. Iya. Jadi ini premik untuk penggemukan domba dan kambing kalau ini Mas. Jangan di zoom, Mbak. Jangan di zoom. Kalau ini Pecah. premik untuk domba dan kambing penggemukan. Kalau di sini biasanya juga pakai ini. Oh, Kalau jadi untuk ini untuk apa namanya? Untuk indukan bisa ini ya. bisa Oke, untuk bisa untuk segala macam macam kambing ini ya. kambing dan domba. Kambing dan domba. Ini kan saya dengar kemarin ada kandungan karnitinnya juga untuk Betul, membakar betul. lemaknya ya. Betul. Jadi menjaga kualitas daging agar tidak berlemak. Kalau Oke, mau pesen-pesen bisa bisa kontak di sini ya. kontak di sini nanti. Tadi nomornya sudah disebutkan di depan ya. Untuk ini karena Mas siapa tadi lupa saya. Anwar. Mas Anwar sama Mas Anam. Ini saya kenapa masih canggung dengan Mas Anwar karena belum pernah ketemu. Kalau Oh, sama iya. Mas Anam sering ketemu. Collab. Iya, sering collab. Collab bukan bangkrut ya. Collab kerja bareng. Jadi ini Mas Anam, untuk Mas Anam ini bisa diceritakan tentang YouTube-nya ini. Berawalnya Pak Ya, Kisah. berawal mulai kisah awalnya gimana kok tertarik dengan YouTube padahal sudah punya basic di perkambingan, artinya sudah dagang ini ya tadi. Iya. Karena
di peternakan juga ada, cuman disambi dengan dagang untuk menyuplai kebutuhannya. Iya. Gini ceritanya, dulu kan saya suka ngeliput kesenian, saya kan juga dari kesenian orangnya ya. Kesenian maksudnya? Dari organisasi apa itu Kuda Lumping. Oh, Nah, dulu saya itu suka ngeliput-ngeliput, terus kan sempat vakum, terus kan kebetulan adik ini ada usaha ini kambing, jual beli kambing. Nah, kok eman-eman YouTube-nya nganggur kan gitu, terus adik bilang coba sih liput-liput kayak menawa ono sing tertarik engko teko YouTube ya. Nah, berawal dari situ ya akhirnya kontennya malah nangis terus. Kontennya Terus ya. Dan kalau boleh tahu mungkin ada YouTuber yang jadi inspirasi bagi Mas Hoirul ini. Ini termasuk berkembangnya YouTube saya ini tidak lepas dari Rojokoyo Channel, Mas. Oke, dikawal sama Mas Darmaji Kebetulan Rojokoyo. ketemu di pasar ya. Enggak, kirim NTB. nang NTB di Haji Rudi, kan ngepule kambing biyen nang kono, Mas. Dulunya transit di situ. Transit di situ. Kan barengan pas kirim sapi ya. Oh iya paham saya, ingat itu waktu ngirim ke luar pulau ya. Kebetulan Mas Dar masih di situ. Pas itu jadi lautan kambing di situ. Kandangnya di lautan kambing. Mulai dari depan sampai belakang. Jadi ini kembali lagi ke kambing. Iya. Bisa kalau kirim ke luar kota ya. Bisa. Ke luar pulau juga bisa. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Untuk harga biasanya apa yang perlu yang dirembuk biasanya gimana kan? Kalau luar pulau biasanya nggak bisa ketemu hanya lewat HP. Nah itu yang menjadi patokan apa biasanya kalau luar pulau atau luar kota ya? Kalau misalkan dari pihak sana, dari luar kota nggak bisa ke sini gitu ya dari TV ukuran. Oh tingginya. Tinggi badan. Bukan ditimbang ya kalau kambing? Bukan. Kalau sapi kan biasanya Kalau ditimbang. sapi timbang, domba timbang. Ya. Kalau kambing tinggi badan. Oke, jadi itu teman-teman. Cluenya kalau mau beli kambing di kandang Anyar Farm, jadi walaupun kalian ada di luar kota maupun ada di luar pulau bisa dengan patokan tinggi atau tinggi badan TB, biasanya disingkat TB, bukan takut bini ya, tapi tinggi. Kembali lagi ke YouTube ya. Nah, jadi kan dulu ketemu Mas Darmaji. Bukan ketemu Mas Darmaji itu waktu itu ngeliput itu ya, ngeliput kambing itu ya. Terus saya pas lihat YouTube, kok ini kambing, pas waktu kita kirim kita chatting Mas Dar. Terus ngobrol terus ketemu di pasar, terus saya ajak ke sini ya. Saya ajak ke sini terus sama omongan saya didorong untuk membuat konten gitu. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Darmaji Rojokoyo Channel, karena dorongan jenengan atau support jenengan kita bisa berkembang seperti ini. Terima kasih. Sama saya juga dulu didorong Mas Darmaji. Saya punya sapi di rumah, ya wis ala orang kampung aja dirawat, jadi ngarit. Cuman saya waktu itu lagi ada pekerjaan di instansi pemerintahan, jadi saya nggak ngarit sendiri. Saya punya saudara, kakak saya suruh ngerawat sapi. Nah ketemu sama Mas Darmaji juga, diajak, ayo bro, gitu bro. Ayo diajak pelatihan ke sana ke sini kopdar, kemudian diajak ke kandang sana ke kandang sini, akhirnya diajak bikin YouTube dan ya sampai sekarang sampai ya akhirnya kita ketemu Mas Hoirul juga, ternyata masih ada chemistry di antara kita, pernah diorbitkan orang yang sama meskipun dunia kita, dimensi kita berbeda, dimensi kambing dan dimensi sapi. Oke, kita kembali lagi ke Mas Anwar ya. Nah, kita kenapa Mas Anwar memilih kambing kok tidak domba atau sapi? Aku jodoh. Ya nggak ada jodoh itu Mas. Domba pernah, sapi juga pernah. 2019 bareng sama sapi. Oh pernah ya? Pernah. Ya pernah. Lah kalau domba itu tak tahan 2 bulan, 3 bulan kan gitu loh. Ya akhirnya koyo gak tau oleh kere gitu Mas.
Jadi pernah ke domba juga 1 tahun ke domba. 1 tahun. Dan keuntungannya masih lebih di kambing lah ya. Bukan gitu. Ini ya apa ya? Lah ngarani kurang penak lah wis. Ya kembali lagi nang jodoh mang iki malah ya. Jodone koyo sik nang modus aja kan gitu. Tapi kan gini, dibalik-balik lagi itu pelangganku kan mulai dari dulu, mulai jual beli kambing ya. Ya. Itu kan sudah ke kambing nggak ke domba. Jadi pan kesini tanya kambing, pan tak setel domba kan nggak ada yang mau. Nah akhirnya wis kata ya kemana kan? Kembali ke laptop ya. Ada intinya gini mas, kalau menurut saya itu jangan pantang menyerah untuk usaha. Kita harus tetap fokus, kita tetap harus menguasai usaha kita. Kesuksesan itu tidak lepas dari usaha-usaha kita. Tapi jangan melihat dari hasilnya, tapi lihatlah dari pengorbanan kita, prosesnya. Ya. Jangan menilai dari enaknya saja mas ya, betul ya. Don't judge the book from by the cover gitu ya. Mungkin kurang lebihnya gitu, kalau salah dikoreksi. Ya sepintas lewat kayaknya gitu, pernah dengar dari teman-teman itu. Jadi enggak mas, Sapan kan tanya enak itu. Sajane tanya sih enggak enak. Nanti ada banyak ada 20, 60, 13. Oh 13. Jadi kalau mungkin tadi karena Mas Hoirul tadi tanya kenapa tanya enak ya, saya kita balik apa yang menjadi kendala dan hal yang tidak enak di dunia perkambingan, perdombaan mungkin. Nggak, jadi itu nggak enak ya kena mati. Oh itu kerugian lah ya. Itu yang jelas nggak enak itu. Apa rata-rata yang bikin kambing itu mati? Kalau biasanya mas ya itu kembung. Kalau kayak gitu sakit, kayak flu gitu loh. Yang mesti itu dari kembung. Biasanya pertolongan pertama untuk hewan-hewan yang mengalami kembung, mengalami sakit mata, mengalami hal-hal lain, apa pertolongan pertamanya biasanya? Kalau pertolongan pertama ya kalau kembung ya dari kembungnya toh ya tetap enggak kalau kita herbal mas. Beda loh mas. Ya yang dilakukan di sini. Aku ya nggak enak diomong di sini. Oh gitu ya. Iya. Itu menjadi proses yang mungkin ya ruwet juga ya memang. Kadang-kadang penanganan orang memang berbeda. Cuman ya kita tetap konsultasi sama dokter tetap ya. Iya. Biasanya pakai dokter siapa kalau Mas berdua ini pakai dokter siapa? Sensor tit gitu. Bisa disebutkan juga teman-teman. Saya mancing sebenarnya. Sensor gitu. Kalau penanganan ringan-ringan gitu jelasnya ditangani sendiri. Ya, kalau itu lumayan kayak sakit mata gitu, ngrekes-ngrekes kan. Ya. Mungkin nanti ada endorse di sini, ada obat mata gitu lah namanya. Herbal kok, lebih banyak yang alami ya daripada obat-obatan. Ya, gitu. Karena kita kan hidupnya di kampung, apapun masih ada di sini, mulai dari empon-empon istilahnya, masih banyak di sini. Dulu itu gini mas, waktu Mas Darmaji ke sini, ya. Pas kayak enaknya itu gimana kan tanya gitu. Ya. Ya mati, pas di belakangku mati. Akhirnya bareng mendem. Iya, bareng mendem waktu itu. Yo bilang, kalau kayak enak ya kena mati itu mas aku kan. Gak ngerti pas lagi ngelepet gini, loh enak yang mati mas. Itu kan pas belum kandang ini di sini. Itu kan pas masih untuk ternaknya. Kalau untuk berdagangnya kayak enaknya gimana? Ya rugi. Podo ae gimana jawabannya? Iya. Itulah aku tak nikmati saja. Yang penting kan mencintai pekerjaannya. Dicintai dulu, dinikmati kan gitu. Entah ada ruginya, entah keuntungan. Lah untung iku ya ojo seneng kan gitu. Lah rugi ojo susah kan gitu loh. Jadi biasa kita nikmati saja. Yang jelas ini Mas, kepercayaan ke orang itu yang harus dipakai. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu ini. Ibaratnya gini loh, kenal boleh, tapi jabat tangan itu yang susah. Oke, siap. Kenal boleh, jabat tangan itu yang susah. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Mungkin di sini ada ada hal-hal khusus terkait
sistem pemberian pakan di peternakannya? Kalau sementara lah untuk di sini yang untuk di sini kan kambing cuma transit. Ya. Keluar masuk lah. Untuk kalau di mitra gitu ya pertama sentrat lah jelasnya. Sama ini Mas. Oh, oke. Nah, itu terus yang kedua ya rumput. Yang namanya hewan itu kan mesti harus pakai rumput ya, gitu. Tidak terlepas memang dari hijauan. Lah bisa kakak dikasih rumput tapi ya apa mesakno kan gitu. Ya, kemanusiaannya kan gitu. Oh, kehewanannya. Oh iya. Langsung mesakno deh kan gitu. Ya. Kalau untuk sistem kandangnya di sini ketika transit maksudnya pembersihan kandangnya apa langsung biasanya kan ada kandang itu yang kotorannya ada yang ngambil sendiri. Kalau di sini gimana? Sama. Kalau kotoran, kalau prosesnya dari kambing mulai datang ya. Biasanya baru datang dimandikan gitu. Ya. Terus kandangnya dibersihkan dulu. Ketika kosong kayak gini seperti ini ya, kan dinetralkan dulu. Okay. Memang sengaja tak kosongkan kan gitu ya. Itu buat netralkan gitu. Kan kambing keluar masuk itu kan nggak sama. Ono sing nggawa penyakit, ono sing ora kan gitu toh. Jadi ini tak netralkan biar gimana ya? Komplainan itu lebih sedikit kan gitu. Kan biasanya kan gini, ya jelas ada. Mas, pedusnya kok gini kan gitu. Lah itu diminimkan gitu loh. Jadi biar gak apa ya? Menjaga kualitas. Kualitasnya dijaga. Kan ya pengiriman juga jarak jauh, kadang keluar pulau kan gitu. Kalau kambing nggak benar-benar sehat kan ya gimana kan gitu. Ya itu seperti ceritanya yang kirim ke NTB itu awal mula di Liput Mas Darmaji. Nah itu kan gitu loh. Nah itu kan kambing dari sana banyak yang mati kan. Mati berapa ekor waktu itu? 34 di sana toh. Belum di sini. 34 itu kambing semua ya? Iya. Kalau di rumah sekitar 50-an atau berapa gitu loh. Itu nggak enaknya itu. Iya nggak enaknya itu. Dari Mas, dari 150 ekor sisa 40 ekor, 48 ekor yang hidup maksudnya. 48 ekor kan tak pindah ke kandang Mas. Tak pindah ke gudang lagi. Nah akhirnya kok ya malah mati kan. Menyelamatkan kan gitu loh. Tujuannya menyelamatkan. Di kene kita netral no sik tak pindah. Di kono nyelakno nggih kandang. Di kono lagi wis nggih kandang sih aku kan gitu. Akhirnya tak isi tak bawa ke sana semua. Nah ternyata wis padha yo emang tak telusuri kan gini wis emang dasare kambingnya wis sehat kan gitu. Nah dari situ pengalaman itu. Wis kalau ternak itu ojo semudah yang dibayangkan. Ojo moro ujuk-ujuk teko YouTube, wah ternak itu penak kan jangan gitu. Menguasai dulu. Wis iku kudu sing hati-hati tenan kan gitu loh. Pahami dulu baru action gitu ya. Actionnya gak perlu banyak-banyak. Iya. 1-2 ekor buat pembelajaran gitu. Kalau sukses ditambahin lagi kan gitu teman. Di tahap dulu yang penting kalau langsung semua bisa kok kan gitu loh. Tapi kalau pembelajarannya itu kalau gini Mas, apa namanya ini kan bersaudara jenengan ya? enggak. Apa? Caca adik. Oh, caca adik itu bukan saudara teman-teman. Usianya berapa sih masing-masing berdua ini? Siapa yang biru Mas? Ada yang ngurangi ngono maksudnya. Lah enggak salah iki 35 aku. Oh, lah enggak salah. Isian. Heeh, isian. Kalau Mas 27 apa 28 gitu. Sik ngono. nama aku berarti. Sik open masih. Aku tulas seprapat. Punjul telepon. Aduh, ya yes, kita guyon-guyon gitu biar nggak tegang loh. Ini apa namanya? Ini kan jenengan dagang juga ternak, juga punya keluarga, punya kan keluarga? Punya. Jangan punya emas dok, dulur tapi emas. Gimana ngatur waktu antara berdagang, ngatur waktu beternak dan ngatur waktu untuk keluarga? Kalau setiap harinya pagi ke pasar, jelasnya. Tiap hari? Nggih, tiap pasaran. Tiap pasaran. Pokoknya 1 minggu full kayaknya ya. Nggih. Ya paling libur 1 bulan 1 kali gitu. Tiap pagi pasti ke pasar. Tiap pagi. Terus yang urus kambing di sini? Kalau kambing ada yang rawat. Kalau di sini ada. Kalau biasanya yang di mitra-mitra kan yang punya rumah. Oh ya itu jelas, kalau itu jelas dirawat sendiri sama mereka. Kalau pas kambing berapa 20 ekor 30 ekor ya tak rawat sendiri Mas.
Gitu ya. Masih ada waktu setelah berdagang itu. Habis dagang dari pasar nggih. Nggih. Nah, itu pulang cari rumput gitu. Gue sekitar jam 1-an istirahat sampai jam 3 lah. Jam 3 bersih-bersih kandang. Nah, dari situ habis bersih kandang, ngasih makan. Terus isi. Oke. Baru ke keluarga. Jadi Sama dahulu kan pekerjaan baru keluarga kemudian. Kalau malam ya karo keluarga gitu. Ambek ngutek-ngutek HP kan. Sopo ngerti ono sing tuku kan gitu. Kalau untuk pasarnya di sini pasar mana saja Mas? Kok sampai seminggu full itu? Kalau pasar Panjen, ya ke Panjen sini Gondang Legi, Dampit, sampai Dampit juga ya? Terus Wajak, Situ Bondo, Jember. Yo, kan nonton Mas. Terusan ya memang. Satu minggu full memang teman-teman. Tapi yang untuk sekarang wis jarang keluar kota, yang sering di Malang. Di Malang tok wis gak pernah liburan gitu. Kenapa barang? Ini sekarang sudah mulai ke arah yang lumayan sensitif ini Mas, bisa ya. Jadi pengen tahu ini Mas, biaya pembuatan kandang di kandang anyar ini sampai menghabiskan biaya berapa Mas? Yang mana dulu? Yang mana? Yang baru Mas, yang saya lihat. Yang baru 2 loh soalnya. Yang mana? Sini sama Gondang Legi. Yang sini aja Mas. Nanti baru ada totalnya. Untuk yang sini 60-an Mas Yan. 60 yang baru ini. Yang baru ini masih 60 juta. 60 juta. Masih belum selesai. Masih 60 juta, masih belum selesai. Dan rencananya mau dihabiskan berapa ini? Sampai selesai. Kalau di Gondang Legi habis berapa? Yang Gondang Legi murah kalau sana kan konsepnya sederhana. Oke. Kurang lebih 8 kali. 8 apa? Juta. Loh, beda jauh. Kecil Mas. Oh, yang sana yang rawat siapa yang di Gondang Legi? Sebelah. Ada. Oh, ada yang punya rumah. Iya, yang punya rumah. Oh, jadi di sana bukan rumah mertua atau rumah istri gitu kan? Kalau orang lain ya? Tak mertua istri siap. Oh ya, khusus untuk menikmati hasil lah ya. Iya, gitu. Istimewakan keluarga karena tidak diutamakan. Istimewakan keluarga. Nah, yang utama dagangan dulu baru ke keluarga. Nah, ini lagi Mas. Omset per bulannya di luar Idul Adha dulu. Aku justru Idul Adha pasarku kurang Mas. Malahan. Iya yang setiap harinya gini. Omsetnya berapa per bulannya untuk kayak iso ngitung. Ya apa ya? Nah, ini tadi saya datang disodori buku teman-teman. Administrasinya oke. Ditanya omset gak ngitung ini gimana ini. Untuk kan nggak mesti gini loh Mas. Kadang kan proyek dari pemerintah gitu, dari Kabupaten Malang sendiri, Kabupaten NTB, Madura kan gitu. Oh, ada melayani juga untuk proyek. Jadi punya CV gitu ya? Ya, PT atau CV? Belum ke CV ya, kerjasama sama CV kan gitu Mas. Oh, jadi sini suppliernya, distributornya lah. Ya, karena kita nggak bisa besar dengan sendiri, harus pakai orang lain juga. Kerjasama. Kan gak tentu. Kalau dibuat rata-rata ya berapa ya? Lelean piro gitu loh. Ya, gak disebutkan nominal, ini omset Mas. Masuk karo koyo dhewe 1 bulan lah. Yes. Atau sekali ke pasar. Iyalah kalau ke pasar gak bisa dipastikan. Ya rata-rata per bulan. Kalau perputaran yes, kalau buat rata-rata kurang lebih ya 700-an sampai 800 per harinya. 1 bulan. 700 apa itu? Juta. Omset itu. Omsetnya nggak ini lah kalau tak bilang omset dulu. Ya. Untuk masih sementara. Gitu lah kalau target itu tinggi Mas. Kan gitu. 2 triliun ya yang Alhamdulillah. Oke, angen-angen itu kan boleh kan gitu loh. Iya. Bukannya sombong loh Mas. Cita-cita boleh tinggi, nanti kalau jatuh kok masih ke awan. Di antara bintang-bintang. Di antara bintang-bintang. Puitis juga ternyata Mas Khairul. Setahu saya Mas Khairul ini orangnya pendiam, ternyata puitis kalau diwawancara teman. Jadi dengan usia yang masih belum genap 30 tahun, omsetnya sudah 700 juta teman-teman. Jadi apapun bisa terjadi ketika kita mau berusaha. Omset sudah hari ini mungkin
teman-teman di rumah pengen mendengarkan ini tips buat teman-teman di rumah, apa yang harus kita lakukan atau mungkin tips dari dengan pribadi untuk teman-teman di rumah. Tip apa ini Mas? Tips ya beternak, mungkin tips untuk berdagang. Nah, tip untuk beternak ini gini. Semua farm itu punya konsep yang berbeda, nggak akan sama. Jadinya misalkan ya dari orang lain sebelum beternak ke sini, tak kasih konsep seperti ini. Jelasnya nanti ketika sudah berjalan itu berbeda. Kalau yang pertama ya dari keperawatan, masalah kambingnya, dari pakan gitu, harus setia. Yang penting telaten kalau rumah itu. Rumah itu kudu telaten. Terus gitu aja. Mungkin ada hal yang belum saya singgung, bisa disampaikan juga. Apa ya? Monggo gini tanya. Ya mungkin seputar persepsi sukses itu menurut Mas Anwar ini apa? Sukses. Gini. Lah dikatakan sukses belum? Masih jatuh bangun. Nah ya makanya persepsinya sukses itu apa? Berarti kalau omset 700 juta ini kalau menurut saya sukses itu apabila tidak punya utang. Sukses itu tidak punya utang. Kalau menurut Mas Anwar gimana? Harus kakak sama. Kalau mau nyontoh Sukses itu gini. Yang penting tenang. Intinya gitu. Sukses uang itu kudu dilihat dari hasilnya apa ini kan gitu ya. Yang penting kita bisa merasakan ketenangan. Jadi itu menikmati hasil. Bukan hasil ya. Yang penting kita bisa menikmati ya. Bukan dari hasilnya, dari apa. Yang penting jiwa kita itu tenang. Itu baru dikatakan sukses. Kalau orang lain kalau melihat ya Mas, itu sukses, tapi kan belum tentu. Nolak ini apa ini? Bingung. Oh gitu ya. Walaupun punya banyak uang, Iya. Itu belum tapi bisa belum tentu tenang loh. Nah, itu dia. Berarti Kalau sukses itu belum tentu kaya loh. iya, Gitu loh, Mas. betul. Tapi kan ketika kalau kita sudah merasakan ketenangan lah, baru itu dikatakan kita sukses. Suksesnya yang bisa mengukur sukses apa enggak itu dari diri kita sendiri. Gak bisa dinilai dari orang lain kan. Jadinya seperti itu. Oke teman-teman, karena ini sudah terlalu panjang kayaknya kan kita masih mau ada tur ke beberapa kandang di daerah Kecamatan Ngajum, mau kita obrak-abrik kandangnya orang Ngajum ini teman-teman. Jadi mungkin kita tutup dulu dan kita masih mau habiskan kopi dan premik ini mungkin nanti kita campur jadi satu biar kita juga Aku cek lemu, Mas. tanpa lemak. Ini ada L-karnitinnya Mas, bakar lemak. Sing cek lemu ini aku. Iki takok nang pemirsa ya. Kita sampai lemu. Aku takon resep kurus kok ini. Oh, takok aku Mas. Enak. Apa? Mikir. Oke teman-teman, segitu aja teman. Terima kasih sudah klik video ini dan sampai di video ini jangan lupa kunjungi juga channelnya Mas Hoirul Anam, namanya apa Mas? Kandang Anyar Channel. Oh, Kandang Anyar Channel. Kalau mau kalau mau kunjungi anak kandang farm, silakan hubungi Mas Anwar. Nomornya ada di kolom deskripsi aja, nggak saya tulis di layar. Sulit. Sudah tadi. Maksudnya Oh iya, Kandang Anyar Farm. Mungkin oleh promo. Nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Salam lestari, salam Bengah Mania dan Bek Mania. Bek Mania. Salam ngarit. Salam ngarit dari plat N64 RIT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.